sekolah dan saya jemput dia ke sekolah. Tentu tidaklah seperti apa yang diharapkan, tidak seperti yang Pati dan maminya, tapi setidaknya sudah menyenangkan. Pak Haji ketika enggak sedikit bisa. Sebar lagi bang, kasih Yuk. Ya Pak Haji, mungkin seperti apa hari ini? Oke. Ya, saya berziarah ke makam almarhum anak saya. Menantu saya pada pagi hari ini bersama saya. Berkenaan dengan beberapa hari ini dia sering menyebut papi dan maminya. Bahkan dia minta diantar oleh papi dan maminya ke sekolah, dan ingin lagi dijemput oleh papi dan maminya pulang sekolah. Jadi bagi saya menjadi pemikiran, ya, menjadi tidak nyaman saya di malam hari jadinya. Kenapa tiba-tiba aja cucu saya ini sering menyebut papi dan maminya sampai minta diantar ke sekolah. Nah, sehingga nggak ada yang bisa saya lakukan selain dari membujuk-bujuk dia di rumah. Tapi ternyata ada juga sesuatu yang ganjal. Maka saya mengambil suatu kesimpulan sama Oma, bagaimana kalau kita berziarah ke makam, kita bawa si Gala, cucu ini. Ya mungkin apakah papinya sama maminya kangen atau dia kangen, saya nggak tahu, alam lah, hanya Tuhan yang tahu. Tapi yang jelas dia beberapa hari ini sering menyebut. Nah, itulah dasar dan dasar saya membawa dia berziarah pada pada pagi ini. Ya, dan ini sangat bertepatan dengan 2 tahunnya orang tuanya meninggal, ya, pergian orang tuanya pas bertepatan 2 tahun. Jadi dia menyebut-nyebut ini dalam seminggu kemarin lah, ya, dalam seminggu kemarin, bahkan sampai 2 hari yang lewat masih dia ingin diantar oleh papi dan maminya sekolah, sehingga saya sendiri ya melakukan hal itu. Saya antar dia ke sekolah dan saya jemput dia ke sekolah. Tentu tidaklah seperti apa yang diharapkan, tidak seperti yang papi dan maminya, tapi setidaknya sudah menyenangkan. Pak Haji ketika Gala selalu menyebutkan papi maminya, apa sih perasaan Pak Haji dalam lubuk hati gitu? Kalau perasaan saya bersama Oma, ya sebenarnya disampaikannya ke Oma. Saya sendiri nggak disampaikan. Waktu dimandiin sama Oma, disampaikanlah ke Oma. Sehingga Oma begitu selesai dimandiin, udah berpisah dengan dia, sedang ganti baju. Omanya sudah dibawa bersama Oma. Oma menceritakan Omanya sempat yang mengeluarkan air mata juga. Dan saya tentu sedih juga, ya, kasihan kepada anak dengan umurnya baru 3 tahun sudah ada pemikirannya seperti itu. Nah, bagaimana kita nanti menjelaskannya kepada dia, ya, kalau setelah dia sudah besar, saya ngeri juga dia jangan sampai down, dia yang seperti kecewa dia, ya. Itu yang saya khawatirkan sebenarnya, sehingga saya mencarilah satu pembicaraan yang bisa mengalihkan dia, menghibur dia lah di rumah. Jadi selama perjalanan tahunnya udah 2 tahun, seperti apa, ada yang membuat sedih ketika almarhum sudah 2 tahun, seperti apa yang membuat sedih Haji sendiri? Saya sudah sering juga kalian tanya, ya, masalah sedihnya saya kepergian anak dan menantu saya ini memang sedih sangat mendalam bagi saya. Banyak hal yang membuat saya sedih, ya. Ini saya buka aja sekarang, ya. Kepergian anak saya dulu, sebelum anak saya almarhum ini pergi, meninggal, ya, itu saya ngumpul dulu di rumah. Semuanya anak saya ngumpul di rumah. Maghrib di rumah. Walaupun siang mungkin ada yang sekolah, ada yang kuliah segala macam, tapi di rumah, sore hari di rumah, malam di rumah. Waktu itu? Ya, waktu sebelum meninggal. Setelah dia menikah, baru berpisah 1, yang 3 masih tetap di rumah saja, ya. Paling bolak-balik ke rumah abangnya ini, almarhum kan dekat dari rumah, ya. Tapi setelah almarhum pergi, kesedihan kami itu sangat mendalam. Pertama kami kehilangan anak saya itu almarhum Febri sama Panes. Selang beberapa waktu anak-anak saya mulai juga bukan meninggalkan apa-apa, ya, dia mencari tempat tinggal, yang si Fran tinggal di tempat usahanya, yang si Puji beli tempat tinggal di Andara, yang si satu lagi beli di Bintaro. Sehingga saya sekarang sehingga dalam
Cangkal tidak berapa lama itu kami agak merasa kesepian, hanya ada Segala. Tapi Segala ini kan sudah beberapa lama ini, sudah sekian bulan juga sudah tinggal bersama Fuji. Sehingga memang secara spontan, secara apa ya, serentak kami tinggal kadang berdua sama Oma ya. Namun semuanya itu kami belajar menerima kenyataan ini. Bagi kami sih senang saja sebenarnya melihat anak-anak bisa berkarir ya, bisa mempunyai suatu suatu usaha yang bisa menentukan dia. Tapi kesedihan sepi ya, kehilangan itu. Jadi bumi itu momen kebersamaan sekarang agak tidak seperti dulu. Maghrib makan barengan. Sekarang untuk makan barengan semua, aduh, kecuali kalau ulang tahun kayak kemarin mau bisa. Artinya dengan kesibukan mereka diwajarkan ya Pak Haji ya? Diwajarkan. Satu sisi saya merasa senang, merasa gembira. Cuman kalau di rumah, kalau lagi Gala menyebut papi dan mami itu kita sedih ya. Iya. Bukan papinya maminya aja, yang lain juga kan gitu ya. Jadi di sini ya pandai-pandai aja. Pak Haji, berarti bisa dibilang akhir-akhir ini, maaf ulang lagi, berarti bisa dibilang akhir-akhir ini Gala lagi rewel dengan papinya. Dibilang rewel banget sih enggak ya. Artinya mungkin hanya pikirannya aja ya. Dia nggak rewel. Makanya saya jadi pemikir bagi saya. Dia nggak rewel. Tapi kok tiba-tiba aja dia menyebut papi dan mami. Sementara saya sama Oma kami di rumah sudah mulai tidak membicarakan itu, sudah mulai ya udah mempunyai kesibukan. Apalagi saya di tengah-tengah sosialisasi dengan masyarakatnya, saya sudah sibuk dengan urusan lain. Jadi kan teringat. Cuman dianya, jadi kan dia kaget kan. Kok situ pikirnya, apakah ada orang yang menyampaikan ke dia atau dia dari mana dapat pembicaraan seperti olah alam? Mungkin dimimpikan atau gimana papi maminya sehingga Gala nih manggil-manggil. Allahu alam lah bagi saya nggak paham juga. Allahu alam bagi saya, cuman ya itu dia menyebut papi mami itu aja yang jadi sampai sekarang pun jadi pikiran juga bagi saya. Biasanya kalau ada orang ada fotonya, dia perlihatkan kita papi mami, oke. Ini enggak, tapi dia bercerita ingin diantar ke sekolah oleh papi maminya, ingin dijemput oleh papi mami. Saya menyesal waktu itu, kenapa? Saya nggak nganter dia ke sekolah. Saya nganterin jarang nganter dia sekolah dan jarang menjemput dia. Sehingga dengan omongnya itu, besoknya saya antar dia ke sekolah. Berarti ada nanti dengan kejadian Gala ini Pak Haji akan tetap mengantar jemputkah atau gimana? Diusahakan gitu? Mengantar terus sih enggak lah ya, karena jauh juga ya. Paling sekali-sekali mungkin akan saya antar ya demi menyenangkan dia. Enggak akan terus. Apalagi dia tinggalkan juga di rumah Sepuji. Senin ya sampai Senin. Ya mungkin diantar Senin, mungkin bisa Jumat, mungkin begitu. Nah, setiap hari saya juga punya kegiatan kesibukan akan saya akan ikut acara, jangan lupa itu ya. Jadi dalam rangka sosialisasi dengan masyarakat saya sibuk juga. Pak Haji, kenapa hari ini mungkin Fuji nggak ikut bareng gitu? Tadi dia mau ikut, cuma nggak kejar waktu. Mungkin dia kesini, tapi nggak jauh berapa Nanti malam juga ada acara pengajian juga kan? Enggak. Artinya saya ya 3 orang, katakanlah 6 orang saya. Pak Haji, perkembangan Gala sejauh ini seperti apa? Allahu alam dah, cuman Sepuji cuman yang tadi nggak kejar waktu. Kita kapan nggak tahu sih, tapi dia bagi dia kenangnya sangat. Tadi kan di video juga kan Fuji juga menghibur Gala tidak sedih ditinggal oleh bapak ibunya. Dia juga melihat tentang kedekatan antara Fuji dengan Gala seperti apa? Ya kalau si Fuji dengan Segala kan sangat dekat sekali. Itu sudah boleh dibilang maminya kedua lah. Jadi dia menganggap mami. Ya, artinya dengan bilang mamanya, siapa lagi maminya si Fuji dan juga si Oma. Pak Haji melihat si Gala yang ketika itu kan ingin diantar oleh dewasa. Iya, pemikiran seperti itu tidak tidak sembarangan ya. Dengan umur anak 3 tahun rasanya belumlah dia akan mengeluarkan seperti itu menurut saya sih ya. Tapi dengan umur anak 3 tahun tanpa kita banyak berbicara tentang papi dan maminya, tentu membuat kaget. Tapi kalau pembicaraan kita sehari-hari masalah papi maminya,
kita menyebut itu mungkin ya. Saya rasa cukup ya. Oke, Pak Haji, makasih banyak Pak Haji.